mereka sesudah saya benar-benar menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Cinta itu keikhlasan. Di dalamnya tidak pernah mengenal paksaan ataupun rasa. Tanpa adanya cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa adanya kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asal kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Indonesia ada karena ada keberagaman. Karena itu, yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah seperti dua sayap dari seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Bapak Wakil Presiden dan penonton di studio Menara Kompas, Mbak Titi Soeharto, Mas Ilham Habibie, Mbak Alisa Wahid, dan Mbak Puan Maharani. Malam ini sengaja saya mengundang mereka-mereka yang pernah merasakan sebagai anak nomor 1 di tanah air. Silahkan Anda bisa kirimkan komentarnya, hashtagnya adalah Rumah Pemilu. Mereka adalah putri dari Presiden Soeharto. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Mbak Titi Soeharto. Putra dari Presiden B.J. Habibie, Mas Ilham Habibie. Putra dari Presiden Abdurrahman Wahid, Mbak Alisa Wahid. Dan putri dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Mbak Puan Maharani. Saya sejak kemarin posting foto-foto Mbak-mbak dan Mas. Saya bilang, coba posting atau kirim komentar yang terkece dan paling lucu, heboh, nanti akan saya bacakan. Gimana kalau jadi anak presiden, apa yang ingin Anda lakukan, pengen lakukan, nanti yang paling lucu saya akan bacain. Cuma memang ada yang nanya, kok Mas AHY nggak diundang? Jadi saya mau bilang kami sudah mengundang, tapi Mas AHY tidak bisa hadir. Oke, apa kabar Mbak Titi? Alhamdulillah baik, Ros. Makin cantik. Alhamdulillah. Oh. Makin lebar. Mas Ilham terima kasih. Tadi katanya naik ojek ke sini. Ya, betul. Ya, Kena macet. supaya nggak terlambat. Tukang ojeknya tahu nggak Mas Ilham itu anaknya presiden? Saya kira tidak tahu. Yeah. Tidak menjadi soal. Yang penting nyampe. Selamat. Dia nggak merasa mirip-mirip siapa gitu? Dia kan lihat ke depan, saya di belakang. Oh iya. Bener juga. Mbak Alisa apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Rosi. Dan wah, Ibu yang juga bersama-sama Pak JK bertanggung jawab pada Asian Games. Jadi seragamnya juga seragam Asian Games. Baik Mbak Puan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin baru dari Korut juga untuk menyampaikan undangan Asian Games. Oke. Semua orang tuh merasa bahwa jadi anaknya nomor 1 di Indonesia itu sangat serba mewah, serba bisa semuanya.
jadi anak presiden itu lagi jadi anaknya Pak Harto. Mbak Titi, jadi anaknya Pak Harto itu sesuatu yang sangat istimewa atau beban? Ya alhamdulillah. Rosi kalau kita hitung-hitung ya, saya hitung-hitung anak presiden tuh cuma kurang dari 30 orang ya. Jadi 250 juta anak presiden cuma 30 orang. Jadi kita merasa bersyukur bahwa kita dilahirkan sebagai anak presiden ya. Sorry Mbak, aku potong. Itu lucu sekali loh fotonya. Langsing bener. Jadul. Zaman dulu tuh Rosi. Ini putri-putri ya Pak Harto. Jadi itu satu keistimewaan nggak Mbak Titi? Iya, tentu itu satu keistimewaan ya. Banyak kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang kita dapat ya, terutama kalau kita pergi atau kita kemana gitu pasti orang mengenali kita gitu ya. Tapi ya di samping itu kita juga ada beban bahwa sebagai anak orang nomor 1 tentunya kita jadi sorotan. Jadi harus berhati-hati dalam berbicara atau bertingkah laku gitu supaya kita nggak jadi bahan omongan lah gitu. Kalau Mas Ilham jadi anak presiden waktu itu Pak Habibie sempat jadi presiden? Ya pertama-tama buat kami itu sangat mengagetkan. Kita tidak dalam perhitungan kami sama sekali. Jadi, bisa jadi presiden? Iya, dia pun wakil presiden tapi kan masih belum tentu menjadi presiden, kan itu boleh dikatakan sangat tidak normal gitu ya. Tapi ya bagaimanapun itu tugas dan harus dilaksanakan demi bangsa dan negara. Jadi kami pun sebagai anak presiden juga harus siap menerima konsekuensinya. Oke. Ya. Mas Ilham, sorry interrupt. Which one? Oh yang kiri, yang kiri. Yang kiri? Iya. Jadi dulu gondrong juga ya? Iya, sekarang udah hilang semua nih. Kemana perginya? Ya banyak pikiran kali. Membuat pesawat? Di antaranya. Saya dengar sebenarnya pada waktu Pak Habibie jadi presiden, that was your toughest time. Itu masa yang sangat berat. Saya kira bagi siapapun di negara kita itu memang sangat tough waktu itu ya. Tapi ya memang kebetulan waktu kejadian tanggal 21 Mei itu saya tidak di Indonesia. Saya lagi kerja di satu air show di Berlin kalau nggak salah. Jadi malam-malam bapak telepon saya sudah tidur. Dikatakan ya tolong lihat nyalain TV. Kalau pagi-pagi nyalain CNN, saya lihat ya saya baru sadar wah ada sesuatu yang terjadi. Hari itu juga saya pulang dan selanjutnya ya memang sejarah gitu ya. Memang sangat-sangat dinamis waktunya. Sudah zamannya maksud saya. Oke. Dan itu waktu lihat itu thank God oh my goodness. More oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Mana Mas Ilham itu? Yang mana? Mana yang tadi dua lucu banget Nah, kalau adik saya selalu yang agak kribo itu yang kanan. Jadi tadi kan juga agak jadi saya yang rambutnya selalu lebih lurus itu saya yang di belakang itu. Ya. Lucu ya waktu kecil ya. Fakta tentang seorang Ilham Habibie, umur 4 tahun sudah bisa baca. Iya, mesti tanya sama bapak apa benar. Saya kira iya. Lulus dari Universitas Munich dengan gelar summa cum laude. Nama panggilan dari teman-temannya Ili. Ili benar. Ya. Kenapa Ilham bisa jadi Ili? Ya, kenapa nggak Hami? Hami, kenapa nggak Hami? Nggak tahu ya. Ili panggilannya? Ili aja ya. Oke, karena mungkin orang Jerman susah ya panggil Ilham. Ya. Pernah jadi dosen di Jerman, masa yang terberat karena murid-muridnya jauh lebih tua. Betul. Setiap pulang ke Indonesia selalu les bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesianya adalah Bapak Yus Badudu. Bukan. Siapa? Pak Hari Murti Krida Laksana. Oh, oke. Ya. Sudah pintar bahasa Indonesia? Waktu itu masih belum. Sekarang udah bisa? Ada kemajuan. Oke. Apa artinya baper? Baper. Baper perasaan. Itu saya tahu dari anak-anak saya. Oh, karena ada anaknya ya. Anak saya yang ngajarin. Apa artinya Wallace aja? Apa itu? Wallace aja. Wallace aja. Wallace. Enggak, itu bukan bahasa Indonesia kok. Bahasa mobil. Itu slow aja dibalik. Gitu. Buka dulu dong buat Mas Ili ternyata. Yang suka juga naik bajai. Bangun tidur yang pertama kali dipikir adalah teknologi. Betul?
Di antaranya, ya. Teknologi juga termasuk ya. Ya. Mbak Alisa Wahid, Mbak Alisa itu putri pertamanya Gus Dur, paling galak katanya. Paling baik. Membela diri. Saya galak sama adik-adik saya. Oh ya pasti, inayah itu memang harus digalakin. Dan kelompok-kelompok intoleran juga mungkin melihat saya galak juga. Enak nggak jadi anaknya Gus Dur yang sangat kontroversial? Istimewa beban ya. Kalau tadi pertanyaannya istimewa atau beban? Istimewa bebannya. Itu karena beban itu bisa istimewa ya? Oh bisa. Ada beban yang cukup, ada beban yang istimewa. Kalau buat saya istimewa bebannya. Tapi ya kalau soal kontroversi sih udah biasa ya, dari sejak saya kecil udah biasa kontroversinya gitu. Jadi itu kalau itu udah terbiasa. Tapi yang berat waktu jadi anak presiden ya protokolnya gitu. Apa sebutannya? Kan kalau buat presidennya pas pampres, kalau buat putra putrinya Walpri, Waltra dan Waltri, pengawal putra dan pengawal putri. Ya, itu kita punya cerita sendiri memang apa yang sudah Anda lakukan pada pengawal Anda. Oh my, ngeri deh. Terutama yang di sebelah kanan saya. Mbak Puan, cucu proklamator, anak presiden, itu kalau orang bilang menang banyak. Cuan banyak. Double digit tuh. Itu bikin Puan lebih under pressure? Enggak under pressure karena kita jalanin aja, hidup itu mengalir aja. Jadi saya nggak pernah merasa nggak kaget waktu udah nggak jadi anak presiden lagi, karena ya memang waktu jadi anak presiden ya kita tetap biasa aja, nggak kaku, nggak sok protokoler gitu, nggak, santai aja. Waktu sekolah terutama kan sudah dilihat anak-anak orang besar begitu. Mbak Titi memilih sekolah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Puan juga gitu, Fakultas FISIP ya Puan ya? Ya. Bilang dulu dong sempet di mana? Komunikasi lah. Oke, tunggu, yang langsung diinin adalah coba tebak siapakah foto itu? Siapakah foto yang dilingkari itu? Pak Wapres bisa jawab, Pak? Hah? Mbak Puan? Menurut Pak JK itu Mbak Puan yang dilingkari? Karena dilingkarin? Oke. Pak Agus, bisa tebak nggak itu siapa, Pak? Mungkin Mbak Puan, oke. Pak Cahyo, bisa tebak? Mbak Titi Soeharto. Itu Mbak Titi Soeharto. Mbak Titi ini lagi di waktu Mapram di FEUI dulu waktu baru masuk. Jadi ceritanya adalah waktu itu fakultas seluruh Universitas Indonesia. Saya udah nggak punya. Ya bekerja sama dengan intelijen. Jadi waktu itu sesungguhnya Universitas Indonesia menutup atau tidak lagi boleh ada kegiatan mapram karena baru ada tahun lalu kalau nggak salah ada kekerasan sehingga harus ditutup. Tetapi seorang Titi Soeharto datang dan mengatakan saya tetap mau di mapram. Padahal Mbak Titi tahu kan, UI waktu itu juga lagi sentimen negatif ke Presiden Soeharto waktu itu. Mbak Titi itu memang pemberani atau nekat atau apa? Ya ikut aturannya aja, kalau memang suruh di mapram ya di mapram. Mau kan bakal dikerjain. Mbak Titi tahu nggak waktu itu kan memang UI kan lagi, Mbak Titi tahu lagi sentimen negatif banget. BKK ya, memang jadi saya waktu itu jadi ceceran sama dari senior digojlok habis-habisan memang waktu itu. Pokoknya mereka pengen lihat saya nangis, cuman ini anak dablek amat nggak nangis, jadi maafin dikerjain lagi. Gitu. Dikerjain dari mbok jamu. Ya suruh levertran, terus ditutup matanya suruh makan pete. Terus dia nggak tahu ya Mbak, ternyata habis kan peteknya? Ternyata petenya habis. Soalnya? Enggak kan, katanya makan, kalau nggak makan, kalau keluarin lagi ntar lo suruh ambil dari santai yang udah jatuh gitu ya. Ya udah saya habisin. Oh lo doyan ya, tambahin lagi gitu. Gitu ya, tambah lagi pete. Aduh. Nggak nangis? Enggak. Makanya mereka pengen lihat nangis, Mbak Titi nggak nangis.
Mestinya saya nangis dari pagi-pagi biar berhenti kali ya. Tapi nggak mau. Enggak. Oke, kenapa sih mau menghadapi itu semua? Ya, saya rasa itu pengalaman juga dan saya membuktikan bahwa tidak ada keistimewaan sebagai anak seorang presiden. Dan ternyata setelah masa ospek itu selesai, mahasiswi baru ini langsung mendapat gelar Ratu Mahasiswa Baru. Karena dicoret-coret Ratu Cami gitu. Oke, saya ada sesuatu, saya nggak tahu apa isinya. Mbak Titi, tolong ini dibuka boxnya. Silakan Mbak. Apa ini? Bismillah. Nggak tahu itu apa. Oke, awas Mbak. Titi, awas. Anjing. Ya Allah. Maaf. Pete. Kamu nggak suruh saya makan ini kan? Enggak. Oke, satu lagi apa itu? Celeng, ini geng saya. Coba sebutkan Mbak. Itu apa? Itu apa yang di figura itu apa? Celeng. Oke, apa itu celeng Mbak? Celeng gengnya dulu teman-teman satu SMP, SMA gitu. Teman main, Rosi. Teman bergaul. Coba kita lihat alat transportasi yang paling disukai oleh seorang Titi Soeharto. Mbak Titi, ya, coba sebutkan mengapa Anda menyukai ini. Iya, dulu kalau pulang sekolah dari SMA dulu suka nyebrang. Menghindari? Iya. Benarkah seorang Titi Soeharto menghindari Waltri, pengawal putri, lari kabur dari pengawalan dan naik getek di Kali Kuningan? Iya. Iya. Dulu jembatan Kuningannya belum jadi, jalanan Kuningan baru mau dibangun. Terus ya pulang sekolah lewat biar kecelek gitu pengawalnya gitu, jadi kita jalan kaki. Orang lain senang dikawal, kenapa Mbak nggak mau? Risih gitu ya kalau dikawal. Biar nggak ketahuan gitu. Bandel ya dulu ya. Jadi naik getek itu, lari dari pengawalan. Iya. Kamu intelnya oke juga nih. Mbak, Pak Harto tahu nggak Mbak? Ya enggak. Sayang aku nggak tahu. sempat ketemu. Pernah nggak kenakalan Mbak diketahui oleh Pak Harto dan Butin? Kayaknya ajudannya nggak pernah lapor. Daripada hilang juga ya Mbak ya. Ada temennya Mbak Titi di sini yang sudah puluhan tahun. Di manakah berada? Itu teman-teman saya. Kayak apa seorang Titi Soeharto? Mbak Yasmi atau Mbak Anta? Mana aja duluan? Yuk. Titi sih kalau zaman sekolah sih sama aja sama kita. Maksudnya kayak waktu naik getek itu kita lewat kampung-kampung kan, sekolah di Setiabudi. Setiabudi kan belum ada gedung-gedung. Jadi kita semua lewat kampung-kampung itu tuh di situ. Terus itu nggak ada yang tahu ini anaknya Pak Harto? Nggak ada. Ya, kalau orang-orang kampung sih nggak tahu. Oke. Terus habis itu kita jalan lewat di antara kampung-kampung itu, terus ada kali kan, situ kan belum ada apa-apa kan di situ, waktunya Kuningan segala belum ada kan. Jadi kita lewat itu 25 perak ya, kalau nggak salah 25 perak tuh. Nyebrang naik getek. Anda juga ya waktu itu pergi ke mana? Yang Istana Cipanas. Apa ini? Seorang Titi Soeharto pergi ke Istana Cipanas dan diusir oleh... Enggak, kita lagi nginep di salah satu villa teman. Terus Titi pengen ke Istana Cipanas. Gimana caranya? Dia bilang, main yuk ke istana, saya mau kasih lihat kalung saya ada foto bapak sama ibu. Mungkin pengawal yang jaga di sana mengizinkan masuk. Tapi kita nggak tahu kalau ada peraturan di depan Istana Cipanas itu tidak boleh jalan depan istana. Nah, terus? Ada larangan. Diusir? Tiba-tiba Titi dipanggil sama salah satu ajudannya yang jaga di istana. Tapi ya nggak sopan lah manggilnya. Kamu sini. Kamu tahu di sini nggak boleh. Dia nggak tahu yang dimarah-marahin itu anak Pak Soeharto. Oh, apa kabar nasibnya dia saat itu? Hah? Apakah dia aman-aman saja? Kena hukuman. Oh ya, untung hanya hukuman fisik ya. Mbak, kenapa Mbak nggak bilang saya anaknya Pak Harto, Presiden Soeharto? Waktu kapan? Waktu nggak boleh masuk. Ya nggak usah lah. Kan itu namanya kayaknya mentang-mentang gitu ya. Nggak mau mentang-mentang. Waktu itu anda semua yang ngajarin Mbak Titi belajar mobil ya? Iya, belajar mobil. Dorong.
Hah? Belum berani nyalain mesin, mesti dorong-dorong aja. Oh, jadi teman-temannya yang dorongin? Iya. Seorang Titi Soeharto belajar mobil, temennya yang dorong. Oh, itu memang Titi Soeharto sekali ya. Mbak Alisa ini juga punya kenangan waktu kabur dari Waltra. Oh, itu sering. Saya baca di post nih ya, ada post yang bilang begini. Kalau saya jadi anak presiden, maka saya akan mengecoh Waltra saya ke toko pakaian dalam wanita seperti Mbak Alisa Wahid. Iya. Jadi Mbak Alisa pernah begituin Waltra? Pernah. Kok seneng ya? Iya, ya habis biar anak aktivis tiba-tiba harus diikutin pengawal terus, itu benar-benar menyiksa. Jadi strateginya? Jadi strateginya begitu. Kita punya banyak strategi lah sebetulnya gitu. Jadi misalnya pergi ke mall gitu, terus supaya kita agak bebas sedikit, ya udah masuknya ke area yang pakaian dalam wanita kan dia nggak nyaman. Jadi dia akan mengawasi dari jauh, kitanya cepat-cepat kabur. Dan gitu. kabur beneran? Kabur. Menghilang? Menghilang. Karena supirnya ibu yang dari Ciganjur dia udah nunggu di ini gitu. Mbak Alisa nggak kelihatan ya bandel juga ya? Ya, sesuai kebutuhan aja sih. Tapi yang paling seru sih memang waktu kabur ke Singapura itu, abis saya baru menikah, tiba-tiba Gus Dur jadi presiden gitu. Nggak sempet bulan madu, nggak sempet ini, nggak sempet itu, nggak sempet. Terus kita udah nyoba beberapa kali, selalu gagal. Pernah sekali di Bali udah bener-bener memohon-mohon kepada Komandan Walpri untuk Mas, buat saya boleh Mas berdua. Tetap aja ditinggal, memang kayaknya berdua, nggak taunya kata suami saya, itu kayaknya ada yang itu deh, kayaknya ngeliatin kita melulu dari tadi. Akhirnya saya datengin, Masnya disuruh ngawasin kita ya? Iya Mbak, ya sudah, akhirnya kita bulan madunya bareng gitu. Sama? Iya, bulan madu jalan-jalannya. Oke, harus agak detail dong. Akhirnya kita akal-akalannya gini, minta izin umroh lah kami. Lalu kan ada pengawalnya, laki-laki perempuan. Nah, kita udah ngomong sama asisten ibu, tolong ya sediain tiket dari Jakarta ke Singapura. Cuman kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Jadi landing dari umroh itu di Cengkareng, kita bilang, Mas sama Mbak kalian pulang aja gitu. Mbak Alisa mau kemana? Kita mau pergi. Loh, pergi kemana? Kita ikut gitu kan. Tapi kalau ke Singapura mereka nggak gampang kan beli tiketnya. Ya udah, akhirnya kami bisa kabur. Paling nggak sampai hari ketiga lah aman. Abis itu ketahuan juga sih. Kalau Mbak Puan, kenakalan apa yang Anda lakukan untuk menghindari pengawalan? Ya kebetulan saat Ibu Mega jadi presiden itu saya udah nikah. Jadi dan kebetulan juga saya tinggal di rumah ibu saya bersama dengan orang tua saya sama-sama. Jadi kalau di rumah itu udah penuh sama pengawalan. Pas pampres itu penuh. Jadi itu rumah yang katanya rumah pribadi, tapi kita nggak pernah keluar rumah pakai daster, pakai baju tidur, pakai baju rumah pun kita nggak pernah keluar pakai baju itu. Jadi ada larangan, semua pengawal laki-laki tidak boleh masuk ke ruang utama karena ada saya sama ibu saya. Kalau nggak keluar kamar udah ada yang jagain, keluar kamar udah ada yang ngeliatin. Nah, karena saya udah menikah, jadi pergi kemana-mana kalau sama suami saya bebas, nggak perlu diikutin. Dan saya udah bilang sama ibu bapak saya, kita mau pergi berdua nggak usah dia ngawal. Ya udah nggak usah, jadi nggak perlu sampai kabur-kabur gitu. Karena memang nyindir Mbak Titi, nyindir Mbak Alisa, nggak perlu kabur-kabur gitu. Ya gitu, karena ya nggak usah, kalau nggak usah ikut. Saya mau pergi sama suami, mau sama suami ikut di belakang Bu, nggak usah, saya mau pergi aja berdua atau sama keluarga saya juga gitu, pergi ya pergi aja. Dan saya udah minta izin sama ibu bapak saya, selama itu bukan acara resmi, bukan acara protokoler, jadi kita bebas. Jadi alhamdulillah dari dulu ya hidupnya tuh ya normal-normal aja kayak keluarga yang bukan anaknya presiden. Tapi menarik ya, ternyata keluarga Gus Dur, putri-putrinya dan juga Mbak Titi itu justru menjadi anak presiden paling males karena dikawal itu. Iya. Paling nyebelin itu ya. Iya. Iya. Orang lain sudah pengen banget dapat fasilitas itu. Iya, apalagi sekarang. Bunga di mana-mana, wing. Lagi macet-macet, semuanya kemacetan, wing. Yang bukan siapa-siapa ya, kecuali kalau RI 1, RI 2 gitu ya. Yang lain siapapun kayaknya mau dapat pengawalan. Mas Ilham, kan karena lama di Jerman itu dapat pengawalan juga? Waktu tahun 98 saya udah pindah ke Indonesia.
Tapi memang kalau karena saya kan kerja di IPTN, waktu itu namanya masih IPTN, jadi kalau saya ada pekerjaan di luar negeri ya mereka ikut. Ya. Biarpun saya ada meeting, mereka tunggu di depan meeting room itu. Ya, memang begitu. Ya, satu hal sebenarnya yang paling menarik di sini adalah nanti saya minta terakhir tolong disiapkan foto antara Pak Harto dan Gus Dur. Ketika Pak Harto memerintah, menerima Gus Dur, dan ketika Pak Harto tidak lagi memerintah dan sedang sakit, saling berkunjung begitu. Ini sebuah contoh apa sih yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Pak Harto dan Gus Dur? Saya rasa persahabatan dan juga saling menghormati, saling menghargai. Meskipun berbeda pandangan politik. Betul. Alisa? Seperti itu sih. Kalau untuk Gus Dur yang perbedaan itu adalah perbedaan cara, perbedaan metode, perbedaan perbedaan nilai-nilai gitu, iya. Tetapi sebagai manusia, kalau Gus Dur kan semuanya dianggap setara, semuanya dianggap saudara. Perbedaannya ya perbedaan, tapi manusianya tetap manusia begitu. Jadi selalu begitu Gus Dur itu. Jadi terhadap Pak Harto juga begitu. Banyak hal yang Gus Dur nggak setuju terhadap Pak Harto, tapi beliau tetap hormat kepada Pak Harto. Sebenarnya ini juga yang ingin dicontohkan di panggung ini, anak-anak presiden. Berapapun jauhnya perbedaan pandangan politik, tetap bisa bersama. Saya tahu banget Mbak Puan sering kunjungin Mbak Titi juga sering ke rumah Bu Mega dan Mbak Puan, begitu juga keluarga Gus Dur, begitu juga Mas Ilham. Jadi rasanya ini adalah contoh yang baik. Sekaligus juga bagaimana di tengah tahun politik ini, seberapapun perbedaannya kita tetap duduk bersama, tetap berkawan. Yang jangan dicontoh adalah soal naik getek tadi. Kami kembali sesaat lagi. Selamat kepada Kompas Group atau Kompas TV yang telah menyiapkan program sebagai rumah pemilu, dan tentu harapannya seluruh informasi terkait dengan pemilu ada di rumah pemilu, dan mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang adem bagi seluruh bangsa. Selamat kepada Kompas Group yang telah menjadi rumah pemilu, ya. Tentu kita harus bersama-sama mensukseskan pemilu ini agar Indonesia lebih bagus, lebih jaya, sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Kompas Group yang telah melahirkan dan menghadirkan rumah pemilu. Saya moga kehadiran rumah pemilu ini memberikan arti dan ikut serta mencerdaskan kehidupan pemahaman masyarakat. Mengucapkan selamat atas kehadiran program Rumah Pemilu Kompas TV. Semoga dengan kehadiran program ini demokrasi kita akan meningkat dan pemberitaan dapat dilaksanakan secara objektif sehingga meningkatkan kualitas demokrasi kita demi rakyat.